Tak hanya itu, pemirsa, Sekretaris PCIM Malaysia Ahmad Fatoni menceritakan banyaknya warga negara Indonesia untuk bekerja di Malaysia sebagai TKI. Menurutnya, faktor ekonomi dan juga besarnya gaji di Malaysia melebihi di Indonesia menjadi keinginan para TKI untuk mencari jalan pintas. Ahmad Fatoni juga mengatakan hingga kini ada 1 juta lebih TKI legal yang berada di Malaysia. Saya pikir pemerintah juga harus introspeksi bahwasanya saya tidak mau mengatakan gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia. Sementara di sini kesempatan untuk bekerja itu sangat besar. Ya. Jadi walaupun harus lewat jalan belakang, tapi pekerjaan itu pasti ada. Saya katakan itu konfirmasi 100% pekerjaan itu ada, asal mau masuk gitu ya. Ya prosesnya karena lebih mudah lewat jalan belakang gitu ya. Kalau melalui jalur resmi harus melalui agen yang resmi ditunjuk, dan itu costingnya lebih tinggi. Mereka harus store dulu ke PJTKI, ditahan selama sebulan atau 2 bulan, dihitung berapa biaya per bulan mereka makan. Ketika handover ke majikan, itu rata-rata PJTKI udah ambil duluan in advance dari mereka, mungkin hampir setahun. Jadi maka nggak digaji selama setahun. Tahun kedua baru digaji. Sementara kontraknya cuma 2 tahun. Dengan gaji yang minimum gitu ya. Akhirnya dengan jalan belakang tadi itu ya dengan modal 2,5 juta lah, 2,5 juta itu mereka sudah bisa masuk Malaysia all in. Masuk, dan itu sudah ada jaminan tempat kerja. Jadi mereka tinggal masuk kerja walaupun tidak memiliki permit yang sah. Di satu sisi majikan juga mendapat keuntungan karena nggak perlu membayar harga yang luar biasa ke agensi perekrutan tenaga kerja kan. TKI itu minimal mereka harus makan dalam RM7.000 kalau mengambil pekerja melalui agensi. RM7.000 dalam 20 jutaan lah. Dan itu bisa mereka kos 7.000 itu bisa bayar gaji berapa bulan pekerja gitu kan. Artinya angka peluang bekerja di Malaysia itu sangat besar begitu ya, Pak? Sangat besar dan melebihi UMR di Indonesia gitu kan. Ya, siapa yang tidak tertarik dan tergiur, apalagi kawan-kawan saya ada yang sarjana itu minta tolong, Ustaz boleh gak cariin pekerjaan apa aja deh, pembantu juga nggak apa-apa gitu kan. Dan siap untuk jalur belakang. Artinya mereka ya mungkin salah satu bentuk dari keputusasaan dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia yang susah untuk mendapatkan, dapat pun di bawah UMR gitu, nggak mencukupi. Datang sini modal paspor, kemudian jalan belakang 2,5 juta gitu, udah diantar tekong sampai ke tempat majikan, disediakan tempat tinggal. Dan mereka rata-rata kawan ini mereka membiasakan buang paspor lah. Buang paspor itu katanya lebih aman daripada ketahuan overstay. Biasanya mereka kadang-kadang masuk secara resmi sebagai turis, datang udah buang paspor. Malaysia, pemerintah Indonesia bisa meyakinkan pemerintah Malaysia, karena kita ada berapa juta orang Indonesia yang ada di Malaysia sekarang tidak ada izin kerja ya. Artinya mereka bekerja secara ilegal gitu. Jumlahnya jutaan. Artinya ada pasar untuk tenaga kerja Indonesia. Dan itu tentu menyumbang kepada economic growth of Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia gitu kan. Artinya pangsa pasarnya ada, kemudian kesempatan kontribusinya itu jelas. Kenapa tidak diformalkan? Katakanlah mereka bermasalah pada peringkat awal, mereka masuk tidak secara resmi gitu ya. Tapi itu bisa kita lakukan perbaikan dengan pendataan secara resmi, kemudian pembuatan permit yang sah. Karena seperti saya sampaikan di awal, mereka seandainya mereka bekerja secara ilegal, artinya pemerintah Malaysia kehilangan potensi pajak dari pendapatan yang mereka hasilkan. Sementara kalau mereka bekerja secara ilegal, itu orang Indonesia dapat full salary, tapi di satu sisi mereka tidak mendapatkan security, tidak mendapatkan keamanan.